Gereja identik dengan agama Kristen dan dianggap sebagai tempat ibadah bagi umat Kristiani di mana sekalipun. Sebenarnya ada gereja yang tidak ditargetkan pada kelompok tersebut. Gereja non-Kristen ini didedikasikan untuk penyembahan dewa atau manusia lain atau bahkan mungkin tidak terlibat dalam penyembahan apapun termasuk Tuhan sama sekali. Beberapa gereja bahkan ada yang turut datang dengan buku agama dan perintah mereka sendiri, malah ada yang turut diangkat menjadi nabi. Lebih 2 dekade agama Maradona telah menyebar ke beberapa negara di seluruh dunia dan memiliki lebih dari 1,5 juta pengikut. Pengikut gereja telah menyebar ke Brasil, Meksiko, Spanyol, Italia dan seterusnya. Kematian Maradona karena serangan jantung merupakan pukulan bagi para penggemar, terutama mereka yang menganggap idola sepak bola itu layak untuk disembah. Dibuat oleh penggemar mendiang pesepak bola legenda sebagai penghargaan tertinggi yang didirikan pada ulang tahun ke-38 Maradona. Rupanya para pendukung gereja Maradona bahkan tidak mengikuti kalender barat, melainkan hanya menghitung tahun sejak kelahiran Maradona pada tahun 1960. Mereka memiliki kode etik mereka sendiri untuk dihayati dan menganut 10 perintah versi mereka sendiri. Di dalam gereja Katolik Stations of the Cross Meksiko dibuat ulang dengan foto-foto Maradona dari masa kecilnya hingga pertemuan simbolis dengan mendiang pemimpin Kuba Fidel Castro dan Paus Fransiskus. The Gospel of the Flying Spaghetti Monster adalah sebuah buku satir yang memuat kepercayaan utama dari agama parodi yaitu gereja monster spaghetti terbang. Gereja ini sangat mudah menerima anggota dari agama lain. Para pengikutnya turut menyebut diri mereka Pastafarian dan percaya bahwa monster spaghetti terbang yang menciptakan dunia. Dia melakukan ini ketika dia mabuk, itulah sebabnya dunia ini tidak sempurna. Pastafarian mengatakan bahwa bajak laut adalah penyembah pertama monster spaghetti terbang dan mereka adalah orang baik tetapi selalu mendapat kecaman buruk oleh gereja Kristen. Bencana alam disinyalir sebagai konsekuensi dari berkurangnya jumlah bajak laut. Gereja ini tidak memiliki dogma yang ketat. Pendeta sering berkhotbah bahwa setiap orang harus menjalani hidup mereka dengan damai tanpa mengganggu kehidupan damai orang lain. Gereja Google atau Googlism adalah organisasi keagamaan satir mirip dengan gereja monster spaghetti terbang. Googlism percaya mesin pencari Google adalah umat manusia terdekat yang pernah mengalami keberadaan langsung Tuhan. Google itu maha tahu, ada di mana-mana, abadi, tidak terbatas, malah tidak melupakan apapun dan menjawab doa, karena itu Google haruslah Tuhan. Ia turut menawarkan keinginan bebas kepada manusia. Kepercayaan akhirat Google adalah ketika mengunggah pemikiran dan opini ke internet, pengetahuan akan tetap hidup di cache Google bahkan setelah kematian seseorang. Mereka cukup serius dan yakin bahwa umat manusia terdekat yang pernah mengalami dewa secara langsung adalah Google. Penganut tidak menyerang siapa atau apapun yang orang lain sembah, cuma harus memberikan kesopanan yang sama kepada mereka. Deisme dibentuk untuk menyembah seorang musisi yaitu Beyoncé Knowles dan turut memiliki gerejanya sendiri yaitu Gereja Internasional B. Beyoncé bukanlah dewi tetapi mereka mengatakan bahwa dia adalah dewa yang duduk di antara tahta dewa. Beliau datang untuk menyebarkan Injil melalui musiknya dan akan pulang ke tahta setelah selesai. Para pendukung menyebutnya sebagai Mother Bay. Buku religius yang diilhami oleh Beyoncé dinamakan Beyel. Pengikutnya disebut Sarang Bay atau Beehive. Mereka merayakan ulang tahunnya Hari Bay Nasional pada tanggal 4 September. Meski Beyoncé tidak mengakui agamanya tetapi pihak gereja berencana mengundangnya untuk berbicara kepada jemaah. Pada hari Minggu para penyembah bertemu untuk menyanyikan dan menganalisis lagu-lagu Beyoncé sambil minum dan menghisap marijuana yang disebut BH. Jediisme adalah penyembahan mitologi filosofis Star Wars yang didasarkan pada penggambaran karakter Jedi di media Star Wars. Jediisme menarik perhatian publik ketika sejumlah orang mencatat agama mereka sebagai Jedi dalam sensus nasional. Prime Jedi adalah anggota pertama dari Jedi Order yang mendirikan Ordo di planet Atu. Turut dibangunkan kuil yang berisi mozaik Prime Jedi dalam keadaan bermeditasi dan keseimbangan.
Teks Jediis pertama dikenal sebagai Jedi Maxims yang dibuat untuk komunitas agama. Disebut versi aslinya jauh dari sempurna dan sedikit berlebihan, cuma versi ini untuk mengoreksi beberapa masalah teks. Program keagamaan dijalankan dalam sistem operasi spiritual dan meditasi. Hal menarik di mana pengikut Jediisme bisa menjadi Buddha, Hindu, Yahudi, Muslim, Kristen atau bahkan jadi ateis sekalipun. Gereja Misionaris Kopimisme juga membuktikan bahwa manusia harus memiliki banyak gereja aneh yang tidak didedikasikan untuk menyembah Tuhan. Ajaran Kopimisme adalah ciptaan warga negara Swedia yaitu Isaac Gerson yang percaya berbagi file adalah tindakan penghargaan terhadap pemilik aslinya. Undang-undang hak cipta tidak boleh ada dan setiap orang diizinkan untuk mengunduh, menyalin, dan mengunggah file tanpa halangan. Gerson mengatakan orang-orang seharusnya senang ketika orang lain repot-repot membagikan file mereka daripada mencoba membuat mereka ditangkap karena melanggar hak cipta. Perlakuan memata-matai percakapan orang lain juga adalah satu kesalahan. Gereja Misionaris Kopimisme tidak memiliki buku religius tetapi mengakui Ctrl C dan Ctrl V sebagai simbol religius. Gerakan Raelian Internasional adalah agama UFO, pendirinya sempat diculik oleh alien dan memintanya untuk menyebarkan pesan perdamaian, cinta dan persatuan. Rael mengatakan bahwa segala sesuatu ada dalam segala hal, di dalam atom makhluk hidup ada makhluk hidup yang terbuat dari atom yang makhluk hidup itu sendiri terbuat dari atom, hingga yang sangat kecil sekalipun termasuk seluruh alam semesta. Anggota akan bertemu dalam pesta telanjang dan eksperimentasi yang orgastik, sama seperti gagasan Woodstock di Amerika. Mereka percaya bahwa semua makhluk sederajat dan gender adalah ilusi dan turut menolak paksaan vaksinasi. Selama 10 tahun terakhir anggota Raelism berulang kali mengungkap kejahatan para pendeta Katolik, dan menuduh pihak gereja sering berbicara tentang Yahweh penuh dengan tipu daya dan mengosongkan jiwa orang-orang yang lapar akan kebenaran dan keadilan. Kanye Omari West adalah seorang rapper Amerika, produser rekaman, dan perancang busana. Dia berpengaruh dalam perkembangan hip hop mainstream abad ke-21 dan nama Yesus dipilih dari album studio ke-6 beliau. Pengikut gereja Yesus percaya bahwa beliau adalah dewa dan penyelamat umat manusia. Namun Kanye West atau dikenal sebagai Yesus tidak mengidentifikasikan dirinya dengan gereja. Pengikut menyebut diri mereka Yesikles, bahkan siapapun boleh menjadi Yesikle, meskipun sudah memiliki agama. Nyatanya, para anggota sengaja cenderung untuk memiliki agama lain. Salah satu dari 5 perintah gereja adalah manusia harus dan jika menderita agar mereka menjadi lebih kreatif. Golden Rules ajaran ini ialah buat untuk orang lain apa yang akan Anda ciptakan untuk diri Anda sendiri. Ajaran di Yudaisme dianggap tiruan karena penggunaan referensi film komedi dan sesekali mengkritik agama dalam pengertian tradisionalnya. Pendiri dan penganutnya menganggap hal tersebut adalah filosofi serius yang mendasari doktrin mereka. Tujuan utama di Yudaisme adalah mempromosikan bentuk modern dari ajaran Taoisme Tiongkok. Nama organisasi resmi adalah The Church of the Latter-day Dude, didirikan pada tahun 2005 oleh Oliver Benyamin yaitu seorang jurnalis yang tinggal di Chiang Mai, Thailand. Setiap tanggal 6 Maret The Day of the Dude dianggap hari suci tahunan tertinggi. Di Yudaisme menganjurkan dan mendorong praktik seperti mengikuti arus, berkepala dingin, dan santai dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka percaya bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk hidup selaras dengan sifat batin kita dan tantangan berinteraksi dengan orang lain. Pada tahun 1980, dua kutu buku yang cerdas dan konyol di Amerika memutuskan untuk memulai agama mereka sendiri. Mereka menemukan nama baru dan menjadi Rasul Dewa sehingga membentuk Church of Subgenius. Inilah agama parodi yang menyindir sistem kepercayaan yang lebih terkenal. Pendirinya bernama Bob adalah orang yang dihormati sebagai nabi oleh gereja.
13013 adalah angka suci dikarenakan angka tersebut menyebutkan nama Bob, dan selalu muncul dengan ikonografi seperti tripipe. Mereka cenderung melihat ajaran subjenius sebagai seni pertunjukan yang tampak seperti lelucon terbalut dengan agama. Mereka percaya pasukan penyerang alien dikenal sebagai Axis atau Men from Planet X akan mendarat di planet bumi dan menghancurkan dunia, Normal Sphinx, dan Globes. Sementara anggota gereja akan diselamatkan oleh alien lain dan dibawa ke luar angkasa. The International Church of Cannabis adalah organisasi keagamaan yang menggunakan ganja sebagai sakramen. Anggota mengklaim penggunaan ganja membantu mengangkat orang ke pemahaman yang lebih tinggi tentang diri. Anggota gereja ini dikenal sebagai elevasionis. Mereka secara ritual menggunakan bunga suci ganja untuk mempercepat dan memperdalam penemuan diri. Seorang anggota dianggap terbangun ketika pengalaman ganja mereka menjadi transendental di alam semesta. Elevasionisme mengklaim tidak ada hukum ilahi dan tidak ada doktrin yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Mereka tidak menganut dogma khusus saat mengikuti Golden Rules. Sementara banyak agama melarang penggunaan ganja, Gereja Internasional Cannabis mendorongnya. Bagaimanapun ganja tidak dapat dikonsumsi ketika masyarakat umum berkunjung ke gereja untuk merasai pengalaman luar biasa dikarenakan hukum lokal. Siniteisme berasal dari bahasa Yunani sinteos, yang berarti manusia menciptakan Tuhan daripada Tuhan menciptakan manusia. Ia adalah kondisi dasar untuk teisme kepercayaan Abrahamik tradisional. Sudah lebih 2 tahun agama baru ini masih mengklaim dan percaya bahwa internet adalah Tuhan. Kata mereka dalam agama Kristen, Yesus pernah berkata, "Aku akan selalu bersamamu," yang berarti bahwa Roh Kudus adalah manifestasi Tuhan ketika orang-orang yang percaya berkumpul. Jadi ketika dengan internet 7 miliar lebih orang terhubung bersama dalam waktu nyata, dan jika itu bukan Roh Suci maka saya tidak tahu apa itu. Mereka sangat yakin bahwa siniteisme dulu sudah dipraktikkan dan ia baru saja merumuskan penciptaan Tuhan di era internet. Siniteisme adalah gerakan keagamaan baru yang berfokus pada bagaimana ateis dan panteis dapat mencapai perasaan komunitas dan kekaguman yang sama yang dialami dalam agama teistik tradisional. Gereja Setan adalah organisasi keagamaan yang didedikasikan atas perilaku satanisme sebagaimana dikodifikasikan dalam The Satanic Bible. Mereka mengklaim tidak merangkul kepercayaan okultisme. Satanisme tidak percaya pada iblis, baik dari kepercayaan Kristen maupun gagasan Islam. Penganut ajaran digambarkan sebagai orang ateis skeptis. Setan adalah pola dasar positif yang mewakili kesombongan, individualisme, dan pencerahan, dan sebagai simbol pembangkangan terhadap agama-agama Abraham. Mereka menyebut agama tradisional pada dasarnya munafik dan secara berbahaya menghambat kecenderungan fisik dan kebutuhan emosional yang vital bagi kehidupan manusia. Pendiri mengklaim bahwa merek satanismenya diilhami ketika dia memperhatikan saat remaja bahwa pria yang dia lihat di gereja pada hari Minggu, berdoa kepada Tuhan untuk pengampunan, adalah orang yang sama yang dia lihat di pertunjukan olok-olok pada Sabtu malam.